Subhanallah, kalau kita lihat mazhab para sahabat, mereka berbeda-beda. Saya bisa simpulkan tentang mazhab sahabat, pendapat sahabat tentang dunia, tentang kemewahan, tentang ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama ini mazhab keumuman para sahabat. Bahwasanya mereka mengatakan tidak mengapa manfaatkan dunia selama tujuannya akhirat, enggak ada masalah. Punya rumah besar untuk supaya hidup nyaman, ibadah nyaman, ya, enggak ada masalah. Ya, dan sahabat praktekkan demikian. Artinya selama mereka tidak membatasi pada kebutuhan-kebutuhan minimal, ada makan enak, mereka makan enak, enggak ada masalah. Selama tujuannya untuk apa? Akhirat. Ini pendapat keumuman para sahabat. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Taib. Madhab yang kedua lebih ketat, itu madhabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat, ketika dia melihat Jabir bin Abdullah beli daging, kata Umar, apa ini? Daging, makanan enak. Daging, makanan enak. Kata dia, laham, daging. Buat apa? Ya keluarga saya lagi pingin makan daging ini, kata Jabir bin Abdullah, menyenangkan istri. Kata Umar, awa kullama tashtahi syai'an tashtari? Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Setiap ingin sesuatu kau beli? Umar tegur Jabir bin Abdullah. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan, kalau saya mau, saya Amirul Mukminin, saya bisa lebih makan enak daripada ini. Tapi saya tidak mau. Saya khawatir apa? Ujilat lana thayyibatuna fil hayatid dunya. Allah sebutnya dalam Al-Quran ketika Allah mencela orang-orang kafir. Dalam surat Al-Ahqaf kalau tidak salah mengatakan, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari. Ya, ketika orang-orang neraka kafir dipaparkan kepada neraka jahanam, Allah berkata, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah menghilangkan kesenangan-kesenangan kalian yang harusnya kalian dapat di akhirat, kalian hilangkan di dunia dan kalian bersenang-senang. Sekarang enggak ada lagi kesenangan. Umar memahami ayat ini, siapa yang bersenang-senang berlebih-lebihan mengurangi jatahnya di akhirat. Ini fikihnya Umar. Makanya Umar dia bilang, kalau tidak apa setiap kau suka kau beli. Umar ketat. Ya. Umar ketat, ya. Sehingga dia menegur Jabir bin Abdullah. Padahal Jabir niatnya baik, ingin beli daging buat istrinya. Kata Umar, setiap yang kau suka kau beli. Saya khawatir ini adalah kesenangan yang disegerakan sehingga mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Dan ini juga dipahami oleh Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang sahih. Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Bukhari, ketika beliau akan buka puasa, tiba-tiba dihidangkan makanan, kemudian beliau menangis. Beliau ingat Mus'ab bin Umair. Maka ditanya kenapa? Kata beliau, Mus'ab bin Umair khairun minni, lebih baik daripada aku. Ketika dia meninggal, dia tidak punya apa-apa, dia tidak merasakan dunia sama sekali. Tidak ada yang ditinggalkan ketika meninggal kecuali burdah, selembar kain. Untuk kain kafan tidak cukup. Idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami tutup kain kafan tersebut, nutup kakinya, kepalanya kelihatan. Wa idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu. Kalau kami tutup kepalanya, nampak kedua kakinya. Kain kafan aja enggak punya. Adapun kemudian futihalana dunia, kemudian dibukakan dunia bagiku, kata Abdurrahman bin Auf, dan dia adalah saudagar kaya raya, dan dia mengatakan, ini akhsha, aku khawatir kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini adalah ujilat lana, adalah kebaikan yang disegerakan, mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Kemudian dia menangis. Ya. Oleh karena sebagian ulama ketika menyebutkan Mus'ab bin Umair, Allah sempurnakan pahalanya di akhirat, dia tidak merasakan dunia sama sekali. Hidup di stop oleh kedua orang tuanya, hidup susah sampai bajunya muraqqaat, yaitu kain dijahit-jahit, disambung-sambung sampai kulitnya yang tadinya halus jadi bersisik. Ya, kemudian meninggal tidak punya apa-apa. Kata sebagian ulama, karena Allah ingin menyempurnakan apa? Kenikmatannya di surga. Sama ketika para ulama bahas tentang Khadijah. Khadijah beda dengan istri-istri Nabi yang lain. Khadijah seluruh hartanya untuk dakwah. Kemudian dia tidak pernah hidup ketika di masa kejayaan Rasulullah SAW, dia hidup dalam kesusahan. Rasulullah diintimidasi, dimusil orang kafir Quraisy. Kemudian tahun ke-7 sampai 10 kenabian diboikot, sampai banyak sahabat yang meninggal, hidup susah sama Nabi. Tahun 10 meninggal dunia. Beda dengan istri Nabi yang lain. Rasulullah sudah jadi kepala negara di Madinah. Ya. Kenapa? Kata para ulama, Allah ingin menyempurnakan pahala bagi siapa? Khadijah. Jadi sebagian sahabat punya fikih, di antaranya Umar radhiyallahu anhu dan
Abdurrahman bin Auf, siapa yang terlalu bersenang-senang dengan dunia, itu mengurangi jatahnya di akhirat. Ini pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf. Pendapat ketiga lebih ketat lagi, yaitu pendapat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah, maka beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Dia memahami ayat ini, tidak boleh seorang menggunakan harta kecuali kebutuhan primer. Sudah cukup makan, minum, rumah sederhana. Lebihnya kembalikan ke Baitul Mal, sedekah. Dan itu dia datang kepada para sahabat, dia nasihati, nggak boleh, kembalikan. Kembalikan. Ini lebih ketat lagi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam shawab, pendapat jumhur sahabat, seorang boleh menikmati dunia selama dijadikan orientasi untuk apa? Akhirat. Tapi ini memberikan gambaran kepada kita jangan terlalu bermewah-mewah. Ya, terlalu bermewah-mewah meskipun mungkin kita punya kemampuan. Tidak dilarang, yang penting niatnya untuk akhirat. Ada niat untuk apa? Akhirat. Beli mobil buat nyaman, supaya saya juga nyaman kemana-mana, nyaman, alhamdulillah, menyenangkan anak istri. Oke. Bangun rumah, saya bikin kolam renang. Buat apa bikin kolam renang? Supaya ponakan-ponakan kalau datang bisa main-main, bisa rumah besar. Buat apa? Bisa ngumpul keluarga, silaturahmi. Oke. Jadi niatnya selalu apa? Akhirat. Oh, saya mau olahraga, mau lari, mau ini, mau fitness. Buat apa? Supaya saya kuat kalau haji, kalau umroh, sehat supaya bisa ibadah. Oke. Bukan fitness kemudian pakai baju ketat supaya jalan di depan ibu-ibu. Niatnya salah kalau begitu. Jadi niatkan untuk apa? Akhirat. Baik, jadi seorang berusaha bersifat zuhud terhadap dunia, dan yang terakhir sikap kita adalah manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah ibu-ibu, umur kita ini nggak ada yang tahu sampai kapan, tapi yang jelas ada batasannya. Ada di antara kita mungkin masih hidup setahun-tahun lagi, ada yang cuma mungkin setahun lagi, ada yang mungkin cuma beberapa bulan lagi, kita nggak tahu. Oleh karenanya kita hidup itu antara tiga hal. Idza u'tiya syakara, kalau diberi kenikmatan sering bersyukur. Di antara bentuk syukur adalah dengan beramal soleh, mumpung sehat beramal soleh, mumpung punya duit sedekah, ya. Mumpung masih ada diberi rezeki oleh Allah, masih ada orang tua, berbakti sebaik-baiknya. Mumpung masih ada kakak dan adik, silaturahmi. Mumpung masih ada tante, sambung silaturahmi. Kita punya kelebihan, kalau diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza btuliya sabara. Kalau kita diuji oleh Allah dengan hal yang tidak kita sukai, bersabar. Ya, bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, gantilah yang lebih baik, sabar. Wa idza adnaba istaghfar, kalau lagi dosa istighfar. Jangan pernah tunda taubat. Hari ini kita salah ngelihat atau sengaja melihat yang haram, segera istighfar. Hari ini nonton film Korea, istighfar. Besok nonton film India, istighfar. Hari ini gibahin orang, istighfar. Hari ini merendahkan orang, kadang ada kesombongan, istighfar. Manusia tidak keluar dari tiga kondisi. Diberi nikmat maka hendaknya bersyukur, diberi ujian maka bersabar, kalau berdosa dia beristighfar.